Bapak Ibu jamaah pengajian ta'qib rahimani wa rahimakumullah. Ini malam Jumat kedua pengajian kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada tahun ini saya berpendapat paling bagus kita membahas kitab yang mudah dicari di Indonesia, yaitu kitab Bulughul Maram. Dan karena kitab Bulughul Maram ini sudah saya bahas bagian awalnya di tempat yang lain, maka untuk di masjid ini kita membahas bagian tengahnya saja. Saya pilihkan untuk pengajian hadis kita adalah dari Kitabun Nikah, kitab tentang pernikahan. Karena kemarin sesi tanya jawab ada yang bertanya tentang nikah, maka paling bagus kita bahas sekalian tentang nikah di sini. Baik, inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini, fikih tentang nikah. Faqala al-Imam al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala, Kitabun Nikah, kitab tentang pernikahan. Ahaditsu, beberapa hadis fin nikah, di dalam bab nikah. Dalam kitab Bulughul Maram kita masuk hadis 974, tetapi kadang-kadang penomoran itu berbeda-beda. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya, qala lana, telah berkata kepada kami itu Ibnu Mas'ud dan rekan-rekannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, ya ma'syara, wahai sekalian, asy-syabab, pemuda-pemuda, man, siapapun, istata'a, mampu, minkum, di antara kalian, al-ba'ata atau al-baha atau al-ba'a, untuk jima, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya menikah itu aghaddu, lebih menundukkan, lil basar, terhadap pandangan, wa ahsanu, dan lebih menjaga, lil farji, terhadap kemaluan. Kalau tidak bisa nikah gimana? Tidak bisa melakukan nikah gimana? Wa man lam yastati', dan barang siapa yang belum mampu, fa'alaihi, maka hendaklah dia melazimi atau selalu melakukan bisaumi, puasa, yaitu puasa sunnah, disebut sunnah mutlak. Fa innahu, karena sesungguhnya puasa itu, lahu, bagi orang tersebut, wijaun, seperti pengebirian. Hadis ini derajatnya muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari Muslim, berarti sahih pada peringkat yang pertama. Apa artinya nikah? Nikah itu secara bahasa artinya adalah mengumpulkan. Kalau orang Arab mengatakan tanah hakatis syajar, pohon-pohon menikah, itu maksudnya pohon-pohon berkumpul, ya, maka menjadi rimbun. Nah, nikah ini disebut nikah karena seorang laki-laki mengumpulkan kepada dirinya seorang perempuan dalam satu rumah tangga, maka disebut nikah. Apa hukumnya nikah? Diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mereka mengatakan bahwasanya hukum asal menikah adalah sunnah, tidak wajib. Sehingga kalau seseorang tidak mau menikah juga enggak apa-apa. Dalilnya ada seorang perempuan mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mau menikah. Kenapa? Karena besarnya kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Jadi tampaknya khawatir kalau tidak bisa menunaikan hak-haknya suami. Maka Rasulullah tidak mencelanya atau tidak mewajibkannya untuk menikah. Tetapi pendapat yang lebih kuat bahwasanya hukum asal menikah adalah wajib. Dan ini adalah pendapat mazhab Hambali, Imam Ahmad. Demikian juga pendapat mazhab Zahiri, Imam Dawud al-Zahiri. Kenapa hukum asal menikah adalah wajib? Apa dalilnya? Dalilnya hadis ini. Bukankah Rasulullah mengatakan, fal yatazawwaj, hendaklah dia menikah. Ini perintah. Para ulama punya kaidah, aslul amri lil wujub. Asal perintah menunjukkan wajib, berarti menikah wajib karena diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Demikian juga hadis-hadis setelahnya nanti akan kita baca dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya menikah itu wajib. An-nikahu min sunnati, nikah adalah sunnahku, dan seterusnya. Itu adalah hadis-hadis yang menunjukkan bahwa hukum asal menikah adalah wajib. Hukum asal, ya. Tapi kalau ada seseorang yang tidak mampu menikah, misalnya mohon maaf dia impoten, ya, tidak bisa melakukan hubungan intim dengan seorang perempuan, nah, maka jadi tidak wajib menikah lagi karena dia tidak mampu. Nah, ini hukum keluar dari asal. Tapi kalau hukum asal maka adalah apa? Wajib. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, dan beliau adalah ulama ahli tafsir di antara sahabat-sahabat Nabi yang sudah cukup tua, maksudnya dibandingkan sahabat-sahabat yang lain yang lebih muda. Adapun Ibnu Abbas itu ahli tafsir dari kalangan sahabat-sahabat muda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan pada hadis ini, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, perintah menikah sebenarnya tidak hanya untuk pemuda itu. Yang tua juga sama. Tua belum menikah, disuruh menikah juga oleh Nabi SAW. Atau tua tapi kemudian sudah mati istrinya, disuruh menikah juga oleh Nabi SAW. Artinya paling bagus seseorang itu tidak sepi dari istri, tidak kosong dari istri. Maka Imam Ahmad rahimahullah, istrinya wafat, besoknya beliau menikah. Beliau ditegur oleh orang-orang, alangkah cepatnya wahai imam, kemarin istrinya mati, sekarang menikah. Maka beliau katakan, saya tidak suka kalau ketemu dengan Allah dalam kondisi saya tidak punya istri, dalam kondisi menjomblo, enggak suka saya. Nah, adapun Rasulullah di sini mengatakan, wahai para pemuda, beliau mengkhususkan ini kepada para pemuda, itu tiada lain karena pemuda itu biasanya syahwatnya paling besar, sehingga mereka sangat pantas kalau dikhususkan oleh Nabi dengan panggilan ini. Tapi sebenarnya hukum ini untuk semua muslim, baik itu pemuda maupun dia sudah rajul, ya sudah kuhul, sudah usia kuhul, sudah usia bapak-bapak, sama saja. Nah, yang dimaksud syabab, pemuda, ini adalah setiap orang yang sudah mencapai usia balik, misalnya usia 15 tahun, sampai dengan usia 30 tahun. Itu namanya pemuda. Di atas 30 ini sudah bukan pemuda lagi, menurut sebagian pendapat. Sebagian lagi berpendapat usia muda itu akhirnya 34, akhirnya 33. Kalau sudah 34 berarti sudah bukan pemuda lagi. Ada juga yang berpendapat usia muda berakhir 40 tahun. Kalau 41 ini berarti sudah bukan pemuda lagi. Pendapat yang mengatakan usia muda berakhir 33, kalau sudah 34 itu berarti sudah kuhul, sudah bukan muda lagi, ada dalilnya dalam Al-Quran secara isyarat. Maksudnya tidak secara tegas gitu. Pada surat Ali Imran ayat 46, Allah bercerita tentang Nabi Isa, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Wa yukallimun nas, Nabi Isa ini bisa bicara dengan para manusia fil mahdi, ketika masih dalam ayunan, yaitu ketika masih bayi sudah bisa bicara. Ini sebagai mukjizat. Wa kahla, dan juga ketika sudah menjadi kuhul, beliau juga bicara. Nabi Isa konon dinaikkan pada usia 34 atau 33, ya. Nah, berarti Nabi Isa ini pada waktu dinaikkan ini sudah kuhul. Nah, berarti usia muda itu batasannya 33. Lewat dari 33 masuk 34 berarti sudah kuhul, karena di sini Allah bicara tentang Nabi Isa disebut kahla, dan itulah usia ketika beliau sudah diangkat ke langit, usia kahla, sudah keluar dari usia syababnya. Faedah berikutnya, man istata'a minkumul ba'a, siapa yang mampu untuk jima', falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Al-ba'ah terjemahnya secara bahasa artinya jima. Tapi maksudnya adalah barang siapa yang mampu jima dan mampu menanggung konsekuensi darinya. Konsekuensi dari jima apa? Bayar mahar. Ada enggak uang untuk mahar?
membayar nafkah istrinya, karena istri ini manusia, tidak bisa dibiarkan tanpa makan, harus diberi makan, diberi pakaian. Nanti keluar anak, lahir anak, menafkahi juga. Mampu enggak? Nah, kalau mampu menanggung beban-beban itu, falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Jadi menikah itu tidak usah menunggu kaya. Sudah punya pekerjaan, hasilnya sedikit, enggak ada masalah. Yang penting cukup kan? Cukup. Punya hasil berapa? 1 bulan gajinya 1 juta. Bisa untuk menikah? Bisa. Mahar 100.000, ya kan? Nah, masih sisa 900. 900 bisa untuk walimah. Nah, cukup sudah. Walimah 100.000 juga boleh. Ngundang 10 orang. Makan nasi bungkus harga 10 ribuan. Udah 100.000 selesai. Ya, walimah enggak harus besar, enggak harus mahal. Baik, maka siapa yang mampu untuk menikah, falyatazawwaj, hendaklah menikah. Kenapa menikah? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Kok bisa? Ya bisa. Karena kalau kita melihat seorang perempuan, kemudian kita tertarik, kan kita perlu menyalurkan syahwat kita kan? Lah kalau kita di rumah punya istri, kita bisa pulang salurkan syahwat kita. Lah kalau tidak punya istri terus gimana salurkannya? Dan tidak bisa disalurkan ke tanah dan sebagainya. Disalurkan kepada istri, kepada seorang perempuan. Maka disinilah beliau mengatakan menikah itu lebih menjaga kemaluan. Kenapa? Bisa disalurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pada suatu saat beliau duduk-duduk bersama para sahabat. Kemudian tiba-tiba beliau itu pergi dari majelis. Setelah itu beliau kembali lagi dalam kondisi sudah mandi. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah terjadi sesuatu?" Maka beliau mengatakan, "Iya." Nah, kita baca hadisnya. Hadisnya disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam kitab Silsilatul Ahadits Shahihah. Beliau mengatakan, "Iya, sudah terjadi sesuatu. Marrat bi fulana. Tadi ada seorang perempuan lewat di depan saya." Di majelis Nabi kan di depan begini. Ini para sahabat menghadap Nabi. Ada seorang perempuan. Maka ketika lewat ini terlihat oleh Nabi SAW. Bukan Nabi itu bermata jelalatan, bukan. Tapi yang namanya orang lewat ya kelihatan gitu aja. Fawaqa'a fi qalbi, maka muncullah dalam hati saya syahwatun nisa, syahwat kepada perempuan. Fa'ataitu ba'da azwaji, maka saya pun pulang mendatangi sebagian istri saya. Fa'asabtuha, lalu saya kumpuli. Fakadzalika faf'alu, maka seperti itulah kalian harus berbuat. Fa'innahu, karena sesungguhnya min amathili a'malikum, termasuk dari amal-amal yang paling bagus kalian adalah ityanul halal, mendatangi yang halal, istri halal. Hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad, sahih. Nah, inilah sebabnya kenapa Rasulullah SAW mengatakan apa? Ahsanul farji. Menikah lebih bisa menjaga kemaluan. Ada yang disalurkan, ada tempat penyalurannya. Faedah berikutnya, Rasulullah bersabda, "Malam yastati", barang siapa yang belum mampu nikah, belum punya pekerjaan, enggak punya uang, tidak bisa membayar mahar, fa'alaihi bisawm, maka hendaklah dia selalu berpuasa, puasa sunnah. Jadi puasa sunnah itu tidak harus ada sebabnya. Tidak Senin, tidak Kamis. Tidak ada sebab karena hari Senin, tidak ada sebab karena hari Kamis, tidak ada sebab karena puasa Arafah, tidak ada sebab karena puasa Muharram. Pokoknya pengen puasa, enggak apa-apa. Itu namanya puasa sunnah mutlak. Sama dengan sholat sunnah mutlak, tidak ada sebabnya, enggak apa-apa. Nganggur-nganggur sholat sunnah, boleh. Sebagaimana nganggur-nganggur kita baca Quran, boleh. Bagus itu. Demikian juga puasa juga begitu. Nganggur-nganggur supaya dapat pahala puasa. Nah, maka kita sahur pada waktu subuhnya, kemudian kita berbuka pada waktu maghribnya. Ini namanya adalah fa'alaihi bisawm, ya, yaitu melakukan puasa sunnah mutlak, puasa sunnah tanpa ada sebab, enggak ada masalah. Apa fungsinya puasa ini bagi orang yang tidak mampu menikah? Beliau mengatakan lahu wija. Puasa itu seperti pengebirian. Mengebiri tahu Bang ya? Buah pelirnya itu dirusak. Dirusak bisa diambil sehingga tidak ada buah pelirnya, bisa digencet sehingga remuk,
bisa juga dimatikan fungsinya karena dia menghasilkan atau memunculkan mani. Nah, kalau banyak maninya akan muncul syahwatnya. Nah, maka supaya tidak memproduksi mani maka dirusak. Itu namanya pengebirian. Nah, puasa itu fungsinya seperti pengebirian, yaitu apa? Mengurangi syahwat. Karena syahwat itu salah satu sebabnya muncul gara-gara makanan. Makanan memunculkan mani, mani memunculkan syahwat. Nah, maka makannya disedikitkan dengan puasa. Biasanya makan 3 kali jadi 2 kali, otomatis jadi lebih sedikit kan? Tapi kalau kita puasa hanya ganti jadwal makan saja, ya ini tidak bisa mengurangi syahwat ini. Sahurnya 2 piring, buka puasa 2 piring, ini sama dengan makan 4 kali, ora kacek. Ya sahur biasa saja normal, buka puasa biasa saja normal, sehingga yang biasanya makan 3 kali jadi makan 2 kali. Nah, ini bisa mengurangi syahwat. Faedah berikutnya, apakah hadis ini menunjukkan diperbolehkan kita untuk mengebiri, merusak buah pelir kita supaya tidak muncul maninya? Enggak boleh. Imam Khattabi mengatakan boleh, tetapi itu adalah pendapat yang tidak benar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja melarang kita untuk mengebiri hewan, apalagi mengebiri manusia, pasti lebih tidak boleh lagi. Nabi telah melarang an khisai, untuk mengebiri al-khail, kuda-kuda, wal bahaim, dan hewan-hewan, binatang-binatang. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Umar sahih. Di dalam Sahih Bukhari diceritakan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu minta izin kepada Nabi untuk mengebiri dirinya sendiri supaya dia tidak muncul syahwatnya karena Abu Hurairah tidak bisa menikah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melarang. Demikian juga dalam Sahih Bukhari disebutkan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas yaqul, radda telah menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Utsman bin Maz'un at-tabattul, menolak kepada Utsman bin Maz'un keinginan untuk tabattul. Tabattul yaitu tidak menikah. Walau adzina lahu, kalau seandainya Rasulullah mengizinkan, lahtasaina, niscaya kami akan mengebiri diri kami sendiri-sendiri. Ya. Tapi karena tidak diizinkan, kami tidak berani mengebiri diri kami. Sekarang kita baca cerita tentang Abu Hurairah minta izin mengebiri dirinya. Qultu, aku berkata, ini hadis riwayat Bukhari. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni rajulun syab, sesungguhnya aku masih muda, di bawah usia 40 tahun. Wa ana akhafu, dan saya khawatir, ala nafsi, terhadap diri saya sendiri, al-anat, akan kepayahan. Maksudnya saya khawatir kalau berbuat zina, dan zina itu menyebabkan kepayahan diri saya sendiri, ya, disiksa oleh Allah. Wala ajidu, dan saya tidak mendapatkan ma atazawwaju bihin nisa, sesuatu yang saya bisa menikahi dengannya kepada perempuan. Saya enggak punya uang untuk bayar mahar. Fasakata anni, maka beliau mendiamkan saya, tidak menjawab. Tsumma qultu, kemudian saya mengucapkan lagi, mithla dzalik, semisal itu. Fasakata anni, maka beliau mendiamkan saya. Tsumma qultu mithla dzalik, kemudian saya ngomong lagi, fasakata anni, kemudian beliau mendiamkan saya. Tsumma qultu mithla dzalik, kemudian saya ngomong lagi yang keempat semisal itu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, jaffal qalam, pena telah kering, bima antalaqin, dengan apa yang engkau nanti akan lakukan. Maksudnya Allah sudah mentakdirkan kamu sesuatu, ya, sesuatu yang pasti akan terjadi kepada kamu. Fakhtasi, maka engkau mengebiri dirimu, ala dzalika, atas ketetapan itu atau takdir itu, audhar, atau tinggalkan pengebirian. Maksudnya apa? Kamu mengebiri nggak ada gunanya. Karena Allah itu sudah menetapkan sesuatu terhadap kamu. Ditetapkan kamu akan menikah nanti, ditetapkan kamu akan punya anak nanti, misalnya. Ya. Nah, maka tidak ada fungsinya kita mengebiri ini. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kita terhadap kita apa yang Allah tetapkan.
Sehingga tidak perlu lagi kita kemudian memilih-milih, kita mau mengebiri dan seterusnya, tidak ada gunanya. Ini hadis menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak mengizinkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk mengebiri dirinya. Ya, maka yang benar adalah tidak boleh seseorang itu mengebiri dirinya sendiri. Kemudian kita lanjutkan hadis yang kedua, hadis 975. Wa an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam hamida, memuji Allah, kepada Allah, wa athna alaihi, dan menyanjung kepada Allah. Wa qala, dan beliau mengatakan, lakinni, akan tetapi saya, saya ini, usolli, salat malam, wa anam, tapi juga tidur, wa asumu, saya puasa, wa uftir, tetapi juga berbuka, wa atazawwajun nisa, dan saya ini menikahi wanita-wanita. Faman, maka siapapun, raghiba'an, yang benci atau yang berpaling dari sunnati, sunnahku, falaysa minni, maka dia tidak termasuk dari golonganku. Hadis muttafaqun alaih, berarti sahih pada peringkat yang pertama juga. Hadis ini merupakan dalil yang sangat jelas bahwasanya menikah hukum asalnya adalah apa? Wajib. Karena barang siapa yang tidak mau menikah, maka diancam oleh Nabi SAW, raghiba'an sunnati, berpaling dari sunnahku, termasuk sunnahku adalah menikah, falaysa minni, bukan termasuk golonganku. Golongannya Nabi siapa? Umat Islam. Yang bukan golongannya Nabi, umat kafir. Nah, masa kita mau jadi umat kafir? Meskipun hadis ini jangan dipahami berarti siapa yang tidak mau menikah kafir, murtad, bukan begitu. Tapi ini ancaman keras dari Nabi SAW. Seolah-olah perbuatannya perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Itu perbuatan pantas untuk orang kafir itu. Orang muslim nggak pantas seperti itu. Karena dia harus mengikuti sunnah atau ajaran Nabi SAW. Maka hadis yang kedua ini menguatkan pendapat Hambali bahwasanya hukum asal menikah adalah apa? Wajib. Mungkin sebagian orang akan berkata, saya dapatkan dalil dalam Al-Quran bahwasanya menikah tidak wajib, bahkan menikah itu tidak utama, lebih utama tidak menikah. Pada surat Ali Imran ayat 39 katanya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Para malaikat memanggil Nabi Zakaria ketika Nabi Zakaria sedang berdiri salat di mihrabnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah memberi kabar gembira kepada kamu, kamu akan melahirkan anak bernama Yahya. Musaddiqan bi kalimatin minallah, yang Nabi Yahya itu membenarkan kalimat dari Allah, yaitu membenarkan kenabian Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa sayyidan, dan Nabi Yahya ini seorang sayyid, seorang tokoh. Wa hasuran, dan dia adalah seseorang yang tidak menikah. Wa nabiyan, dan dia seorang nabi, minas salihin, dari kalangan orang-orang saleh. Ini kan semuanya pujian. Pujian Allah kepada Nabi Yahya. Dipuji kenapa? Karena hasur, tidak menikah. Berarti kan menikah tidak wajib. Berarti kan lebih baik tidak menikah supaya fokus ibadah sebagaimana Nabi Yahya. Nah, maka jawabannya adalah ini kan syariat untuk Nabi Yahya. Syariat untuk nabi-nabi terdahulu itu sudah dihapus dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syari'atu man qablana mansukhun bi syari'atina. Syariat orang-orang yang lalu itu sudah dihapus dengan syariat kita apabila dihapus. Apabila ada dalil yang menghapus. Kalau tidak ada dalil yang menghapus ya berarti masih berlaku. Tapi ini sudah dihapus dengan hadis-hadis yang sudah kita baca tadi, bahwasanya kita disuruh oleh Nabi untuk menikah, kita dilarang oleh Nabi untuk meninggalkan nikah. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, apa perbedaan antara hamidallah, memuji Allah, dengan athna alaih, menyanjung Allah? Perbedaannya adalah menyanjung itu memuji yang diulang. Dalilnya hadis dalam Sahih Muslim, tidak usah kita tampilkan karena dulu pernah. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau seseorang itu salat, maka ketika dia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, ini hambaku memuji. Kalau dia menyanjung lagi Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah mengatakan Asna alayya abdi, hambaku menyanjung. Nah, berarti sanjungan itu adalah pujian yang diulang.
Pertama kita memuji alhamdulillahirabbil alamin disebut pujian. Kita memuji lagi ar-rahmanir rahim disebut sanjungan. Maka itulah perbedaan antara pujian dengan sanjungan. Faedah berikutnya. Rasulullah di sini menyebutkan 3 sunnah beliau. Sunnah yang pertama, usalli wa anam. Saya salat dan saya tidur. Artinya antara Isya sampai subuh, ini menurut sunnah Nabi, ada tidurnya, ada salat malamnya. Maka siapapun yang antara Isya sampai subuh tidak salat malam, tidak sesuai sunnah Nabi. Malamnya tidak sesuai sunnah Nabi. Atau sebaliknya, antara Isya sampai subuh tidak ada tidurnya, salat malam terus, atau begadang terus, tidak tidur, tidak sesuai sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi adalah apa? Ada tidurnya. Maka kalau ada pengajian semalam suntuk, itu juga tolong dikasih waktu tidur. Ini sunnah Nabi SAW. Pengajian semalam suntuk tidak tidur sama sekali, malah bid'ah itu kalau tidak apa? Tidak pakai tidur, dolim kepada mata. Dan buktinya orang-orang yang pengajian semalam suntuk kalau tidak pakai tidur, nanti habis subuh tidur sampai duhur, lanjut lagi sampai asar karena balas. Nah, itu malah tidak bagus seperti itu. Malah loyo badannya. Sunnah yang kedua, asumu wa uftir. Saya puasa dan saya berbuka. Artinya dari sepanjang tahun ini yang isinya 12 bulan ini, hendaklah ada puasa sunnahnya, juga ada berbukanya. Kalau bisa misalnya Senin Kamis puasa, nah, berarti 2 hari kita ambil untuk puasa, 5 hari kita tidak puasa. Nah, ini sudah sesuai sunnah ini. Atau kita ambil 3 hari 1 bulan, ya. 1 bulan ada 3 hari puasanya, kemudian sisanya 27 hari tidak puasa. Ini sudah sesuai sunnah Nabi. Atau kita ambil puasa hanya puasa Arafah, kemudian apa lagi? Muharram, ya, yaitu Asyura, Tasu'a. 3 hari kita puasa dalam sepanjang tahun ini, puasa sunnah. Sisanya semuanya kita tidak berpuasa, kita berbuka. Nah, itu sudah sesuai sunnah juga. Yang penting ada puasa sunnahnya. Jadi tidak sepanjang tahun kita tidak pernah puasa sunnah. Itu kurang utama, kurang bagus. Harus ada puasa sunnah yang kita lakukan supaya persis dengan perbuatan Nabi SAW. Sunnah berikutnya, wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi para wanita. Kata-kata atazawwaj itu mengandung 2 makna. Makna yang pertama, menikah. Menikah kita akad nikah itu. Nah, itu adalah menikah. Makna yang kedua, atazawwaj yaitu mengumpuli. Maka mengumpuli istri ini juga termasuk sunnah Nabi SAW. Kalau seseorang menikah setelah diakadkan kemudian istrinya ditelantarkan, tidak pernah disentuh, ini namanya sama dengan tidak melakukan sunnah Nabi. Karena berarti dia melakukan atazawwajun nisa dengan 1 makna saja, yaitu menikah, akad nikah tak. Habis itu nggak pernah mengumpuli istri, sama aja itu, nggak ada fungsinya. Itu juga termasuk raghibaan sunnati, berpaling dari sunnahku atau membenci sunnahku. Faedah yang terakhir, kenapa Rasulullah sebelum menyampaikan hadis ini beliau itu kok hamidallah, memuji Allah? Kenapa? Nah, ini ceritanya adalah ceramah, Pak. Gara-gara ada sekitar 10 sahabat Nabi atau kurang, mereka berkumpul di rumahnya Utsman bin Maz'un. Semuanya ingin untuk sungguh-sungguh dalam ibadah, saking sungguh-sungguhnya itu sampai keluar dari sunnah Nabi. Satu mengatakan, saya tidak akan menikah, semua istriku akan saya ceraikan. Satu mengatakan, saya akan puasa setiap hari, tidak pernah tidak puasa. Satu mengatakan, saya tidak akan tidur di atas kasur, saya tidurnya hanya di lantai saja, saya tidak mau tidur di atas alas. Satunya mengatakan, saya tidak mau makan daging, ya, macam-macam. Nah, ini semuanya disampaikan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ada beberapa sahabatmu, mereka kumpul di rumah Utsman bin Maz'un, kemudian mereka bersepakat untuk sungguh-sungguh ibadah sampai mengatakan begini-begini. Nah, dipanggillah orang-orang itu oleh Nabi SAW. Di antara mereka ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Abu Dzar, ada Salman, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Utsman bin Maz'un tadi, ada juga Abdullah bin Amr bin As, dan lain-lain. Sampai sekitar 9 atau 10 orang mereka bersepakat untuk ijtihad di dalam ibadah sampai keluar dari sunnah.
Maka Rasulullah kemudian memanggil mereka, kemudian sebelum menceramai mereka, beliau memuji Allah dulu, hamidallah wa athna alaih. Karena itu diambil pelajaran dari sini, sebelum ceramah, sebelum menyampaikan suatu tausiah, sebelum menyampaikan suatu ilmu, maka bagus untuk kita mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Hadis 976. Wa anhu, dan darinya juga. Dari siapa? Kembali ke atas. An Anas bin Malik. Nah, berarti wa anhu ini dari Anas bin Malik juga. Qala, Anas mengatakan, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru, menyuruh, bil ba'ati, untuk menikah, wa yanha, dan melarang, anit tabattul, dari tabattul, nahyan syadida, dengan larangan yang dahsyat. Wa yaqul, dan beliau bersabda, tazawwaju, nikahilah, al-waduda, perempuan yang penyayang, sayang kepada suaminya, al-waluda, yang yang subur, yang banyak anaknya. Kenapa? Ini sesungguhnya aku mukafir, akan membanggakan banyaknya, bikum, banyaknya kalian, al-anbiya, kepada para nabi-nabi, yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Hadis ini lagi-lagi dalil bahwasanya menikah hukum asalnya adalah apa? Wajib. Dari dua kata. Kata yang pertama yang menunjukkan wajib, ya'mur, Nabi memerintahkan bil ba'ah, untuk menikah. Hukum asal perintah wajib, berarti menikah wajib. Kalimat yang kedua yang menunjukkan wajib, yanha, Nabi melarang, anit tabattul, dari tabattul, meninggalkan nikah. Berarti apa? Meninggalkan nikah dilarang. Hukum asal larangan adalah haram, berarti menikah adalah wajib. Maka kuatlah pendapat Imam Ahmad, meskipun menyelisih ulama-ulama yang lain yang sangat banyak, tetapi pendapat itulah yang paling kuat, bahwasanya hukum asal menikah adalah wajib. Fadilah menikah sangat banyak sekali. Selain apa yang sudah kita baca tadi, ya, lebih menjaga kemaluan dan sebagainya, maka termasuk dari fadilah menikah adalah dia sudah menyempurnakan separuh agamanya. Dalilnya apa? Kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza tazawwajal 'abd, apabila seseorang itu menikah, faqad istakmal, maka sungguh dia telah menyempurnakan nisfad din, separuh agama. Falyattaqillah, lalu hendaklah dia bertakwa kepada Allah, fin nisfil baqi, pada separuh agamanya yang tersisa. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Anas bin Malik, derajatnya hasan. Hadis yang lain mengatakan, atau lafal yang lain mengatakan, dia sudah menyempurnakan separuh iman. Man tazawwaj, barang siapa yang menikah, faqad istakmal, maka sudah menyempurnakan nisfal iman, separuh imannya. Falyattaqillah, maka hendaklah bertakwa kepada Allah, fin nisfil baqi, pada separuh imannya yang tersisa. Hadis riwayat Tabarani dari Anas bin Malik, derajatnya sama-sama hasan. Inilah fadilah menikah yang sangat besar, sudah sempurna separuh agamanya atau separuh imannya. Kita ambil beberapa faedah yang lain dari hadis ini. Faedah yang pertama, Rasulullah melarang dari tabattul. Bukankah Allah menyuruh tabattul? Kita lihat dalam Al-Quran. Surat apa, Pak? Surat Al-Muzammil ayat 8. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wadhkur, dan ingatlah, isma rabbika, nama Rabbmu, wa tabattal, dan tabattullah, diperintah oleh Allah untuk tabattul, ilaihi, kepada Allah, tabtila, dengan sebenar-benar tabattul. Nah, jawabnya adalah tabattul yang dimaksud dalam ayat ini bukan meninggalkan nikah. Kita baca tafsirnya. At-tabattul al-inqita' ilal ibadah, seseorang fokus untuk beribadah kepada Allah. Aw istighraqun fi muraqabatihi, atau seseorang itu hanyut di dalam muraqabahnya Allah, maksudnya senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Nah, itu adalah tabattul yang dimaksud di ayat ini. Sehingga tidak bertentangan dengan hadis ini.
Hadis ini melarang tabattul, fokus dalam ibadah sampai fokusnya itu meninggalkan sunnah Nabi yang menikah ini tadi. Nah, itu yang dimaksud tabattul yang dilarang. Tapi kalau tabattul yang tidak sampai meninggalkan perintah Nabi yaitu perintah menikah, maka ini termasuk tabattul yang bagus yang diperintahkan dalam surat Al-Muzammil tadi. Jadi fokus ibadah tetapi tidak lupa melakukan perintah-perintah Nabi yang lainnya yaitu menikah, termasuk juga perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah berikutnya, nikahilah perempuan yang al-wadud, yang penyayang, al-walud, yang subur. Bagaimana cara mengetahui seorang perempuan itu subur atau tidak? Ada dua cara. Cara yang paling mudah adalah kita lihat bagaimana kerabat-kerabatnya. Ibunya anaknya banyak, insya Allah dia juga anaknya banyak. Kakaknya, adiknya, bibinya dan sebagainya. Kalau anaknya banyak, insya Allah berarti anaknya banyak juga. Subur. Cara yang kedua adalah dengan pemeriksaan kedokteran. Karena seorang dokter akan memeriksa seorang perempuan, bisa mengetahui, oh ini kira-kiranya adalah dia subur atau tidak ya. Tetapi hal itu kurang bagus karena kita akan bertanya kepada seorang perempuan sesuatu yang menjadi rahasianya. Kalau dia tersingkap, dia tidak subur, kemudian kita tinggalkan, tidak jadi menikah, dia akan terasa tidak senang begitu ya. Maka paling bagus ya tadi melihat kepada kerabat-kerabat atau orang-orang yang di sekitarnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tujuan dari menikah salah satunya adalah untuk memperbanyak anak. Karena itulah Rasulullah mengatakan menikahlah kepada al-walud, perempuan yang subur. Bahkan ada seorang sahabat izin kepada Nabi 3 kali, ya Rasulullah, ada seorang perempuan kaya, tapi dia mandul. Boleh enggak saya menikahinya? Beliau katakan, lah. Ya Rasulullah, saya pengen menikah sama dia. Lah. Ya Rasulullah, saya betul-betul pengen. Lah. Kemudian beliau menyampaikan hadis ini. Menikahlah al-walud, yang subur. Kenapa? Sebabnya adalah inni mukatsirun bikumul anbiya yaumal qiyamah. Saya nanti akan membanggakan jumlah kalian yang banyak nanti pada hari kiamat. Berarti Nabi itu senang kalau umatnya itu anaknya banyak. Bukan beranak banyak, bukan beranak manusia, bukan beranak bebek, bukan ya, beranak manusia, tetapi anaknya banyak. Itu lebih disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu barang siapa yang takut punya anak, kemudian dia mengkabi dirinya, ya, maka itu tidak sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran KB di Indonesia ini jelas-jelas menentang ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, saya akan membanggakan jumlah kalian yang banyak. Lah malah KB mengatakan batasilah 2 saja. Nah, ini kan sangat bertentangan, Pak. Maka KB ini kalau diketahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi marah pasti. Siapa yang menentang ajaranku ini? Pemerintah mana yang menentang ajaranku ini? Saya jewer nanti, dijewer oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang suka apa? Mempropagandakan KB itu ya, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat dalam Al-Quran. Bukankah Al-Quran juga mengatakan hal yang sama? Menikah itu untuk kita mencari anak, bukan untuk takut beranak banyak. Gimana itu? Surat Al-Baqarah ayat 187. Allah mengatakan, fal'ana, sekarang setelah larangan jima pada malam Ramadan sudah saya hapus. Fal'ana, maka sekarang basyiruhunna, kumpulilah istri-istri kalian, wabtaghu, dan carilah ma kataballahu lakum, apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Maksudnya apa? Carilah anak. Jadi menikah itu, mengumpuli istri itu tujuannya apa? Mencari anak. Umar bin Khattab ketika sudah tua renta, sudah tidak begitu berhasrat kepada perempuan, tetapi dia masih menikah gadis. Umar bin Khattab mengatakan, inni la ukrihu nafsi ala jima. Sungguh kadang-kadang saya itu memaksa diri untuk mengumpuli istriku, padahal saya tidak berhasrat. Sudah tua, sudah kurang begitu berhasrat, tapi memaksa diri mengumpuli istri. Kenapa? Li takhruja ummatun tusabbihullah, supaya muncul umat-umat manusia yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau muncul anak bertasbih kepada Allah, ini pahalanya mengalir kepada orang tuanya. Karena itulah Sayyidina Umar memaksa diri menikah, mengumpuli istri. Orang pengen dipengin-penginkan.
Tidak bisa dibisa-bisakan. Piye carane nggih? Iya piye carane ngombe jamu napa obat napa-napa panjenengan lebih ngertos nggih. Kula mboten ngertos. Nah, pokoknya diusahakan supaya bisa untuk mengumpuli istrinya apabila dia merasa tidak berhasrat kepada istri tersebut. Sebagai penutup kita baca hadis 977 karena ini hanyalah kelengkapan saja. Walahu, dan hadis ini memiliki syahidun, penguat, inda Abi Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai dan Ibnu Hibban juga dari hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu. Inilah yang dapat kita baca dari kitab Bulughul Maram. Sudah beberapa hadis kita baca, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada Kamis yang kedua lagi ya. Hadis ini Kamis yang kedua lagi kita akan lanjutkan dari kitab Bulughul Maram insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.